Suara masyarakat terkadang mampu mengubah sebuah kebijakan, maka jangan pernah memandang sebelah mata suara-suara publik. Halo viewers, jumpa lagi bersama saya Aldila di Suara Publik. Nah, di edisi Suara Publik kali ini kita sudah merangkum beberapa pemberitaan yang terdapat di media sosial rakyat Bengkulu online. Penasaran apa aja beritanya? Kita simak berita-berita berikut. Berita yang pertama mengenai ahli waris TPU Kristen Taman Bahagia tolak lahan makam direlokasi. Nah, bagaimana informasi selengkapnya? Kita simak penjelasan berikut. Rencana pemerintah Kota Bengkulu yang akan melakukan pengembangan kawasan perkantoran di kawasan Kelurahan Pekan Sabtu, Kota Bengkulu, mendapatkan penolakan yang keras dari ahli waris TPU Kristen Taman Bahagia Air Sebakul. Penolakan tersebut dilatar belakangi rencana relokasi yang akan dilakukan pemerintah Kota Bengkulu terhadap lahan TPU serta pemindahan makam di lahan yang rencananya sebagai pengembangan kantor wali kota di Kelurahan Pekan Sabtu, Kecamatan Slebar, Kota Bengkulu. Dalam pertemuan yang dilakukan antara ahli waris TPU Kristen Taman Bahagia Air Sebakul pada Sabtu kemarin, 6 Maret petang di salah satu ruko di kawasan Pengantungan Kota Bengkulu, berdasarkan data sementara sebanyak 113 ahli waris dengan satu suara menyatakan bahwa sikap penolakan keras terhadap rencana pemerintah Kota Bengkulu tersebut. Mereka meminta kepada pemerintah untuk kembali mengkaji terkait pemindahan pemakaman di TPU Kristen Taman Bahagia Air Sebakul. Pihak ahli waris meminta solusi kepada pemerintah atas rencana relokasi lahan yang telah berdiri pemakaman di kawasan tersebut. Ahli waris juga mengaku bahwa lahan tersebut sebelumnya telah dihibahkan oleh pemerintah Kota Bengkulu pada era kepemimpinan terdahulu sebagai lahan pemakaman. Nah, tentunya pemberitaan yang pertama tadi memberikan beberapa komentar dari para netizen ya viewers. Yang pertama, dari Jelit Angel Sitanggang. Relokasi TPU demi membangun perkantoran, memang membangun perkantoran tersebut tidak mengeluarkan dana ya. Dana daerah itu didapat dari mana kalau bukan dari pajak rakyat? Lebih baik pelayanannya yang dioptimalkan, bukan gedungnya yang dipindah-pindahkan. Jika akses ke sana banjir, ya ditanggulangi banjirnya. Ini malah lari dari masalah, bukan menyelesaikan masalah. Pikiran bodoh itu namanya, dengan emotikon tertawa. Yang kedua dari Dwi S. Putri. Fix nggak milih lagi nih kalau calon. Aset di mana-mana masih banyak dan juga masih kurang terurus. Mau bikin yang baru lagi. Itu ngejar proyek aja ya kayaknya. Dari Ken Zen Zen KZ. Maksimalkan akses yang ada dulu. Dan satu lagi dari Tumagon Sutardoksipata. Seperti gampang saja atau remeh ya. Lapor Bapak Presiden Joko Widodo. Wah, ini sudah lapor hingga ke Bapak Presiden ya. Dan juga juru bicara Presiden untuk menurunkan staf kepresidenan di Kota Bengkulu. Menelusuri kebijakan Pemkot Bengkulu yang cenderung ngelantur. Akan memindahkan TPU ataupun makam Kristen, kabarnya menjadikan tempat perkantoran. Apakah bijak ini menjadi sebuah kebijakan? Sepertinya ini kebijakan Pemkot Bengkulu terkesan konyol dan juga bertolak belakang dengan keluarga ahli waris. Sekaligus diaudit saja seluruh rancangan pemerintah Kota Bengkulu ini termasuk juga anggarannya Pak. Terima kasih. Wah, ini adanya beberapa komentar, ada 4 komentar dari netizen yang di Provinsi Bengkulu tentunya di sini ya, yang memberikan semuanya ini kontra ya dengan pernyataan dari pemerintah Kota Bengkulu yang akan memindahkan wilayah perkantoran untuk Pemkot Bengkulu. Nah, kita juga di sini memberikan komentar bahwasannya untuk pemerintah daerah setempat, khususnya untuk Kota Bengkulu, lebih mengkaji dulu terkait dengan permasalahan tersebut. Jangan sampai di sini justru nanti memberikan hal-hal yang mengundang pro dan kontra antara masyarakat. Di sini juga akan menyangkut isu-isu agama ataupun hal-hal yang berhubungan dengan nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat. Jangan sampai di sini justru nanti memberikan kerusuhan di tengah masyarakat. Karena di sini tadi saya setuju dengan pernyataan dari Jelit Angel Sitanggang nih, yang lebih mementingkan dulu terkait dengan pelayanannya yang dioptimalkan, bukan justru memikirkan gedung-gedung ataupun hal-hal yang mungkin ini yang lebih penting dioptimalkan adalah pelayanan terbaik yang diberikan untuk masyarakat ya. Berita yang kedua mengenai calon pegawai negeri sipil di Lebong ini wajib memiliki KTP Lebong. Kita simak penjelasan berikut. Sekretaris Daerah Kabupaten Lebong yakni Haji Mustarani Abidin SH MSI meminta 98 calon pegawai negeri sipil formasi 2019 segera mengurus kartu tanda penduduk di Lebong. Domisilinya harus di Kabupaten Lebong sesuai dengan status pegawainya di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebong.
Domisili ini dinilai penting karena sebelum diterima sebagai calon pegawai negeri sipil, masing-masing personal sudah bersumpah siap mengabdi di Lebong minimal 10 tahun lamanya. Artinya, tidak ada alasan bagi calon pegawai negeri sipil yang bersangkutan tidak menetap di Lebong. Terlebih calon pegawai negeri sipil yang tugasnya berhubungan langsung dengan masyarakat. Nah, pemberitaan yang kedua ini juga memberikan beberapa komentar. Namun sebelumnya di sini kalau dilihat dari beberapa komentar, di sini kalau yang tadi ini banyakkan yang kontra, di sini semuanya pro ya, viewers ya. Dari Rahmananda mengatakan setuju, kemudian dari Maulana bin Sudiria mantap dengan emoticon sip lagi ya ujungnya. Dan Fatra Kurniawan, Pak Sekda KTP Lebong juga kah? Hehe. Nah, ini dari Fatra Kurniawan menanyakan lebih lanjut kepada Sekda Lebong di sini apakah sudah berdomisili Lebong untuk KTP-nya. Jangan sampai di sini nanti memberikan contoh yang kurang baik. Karena di sini untuk pemimpin daerah ataupun para pejabat-pejabat yang semestinya menjadi contoh yang baik, semestinya memang memberikan contoh untuk KTP pun juga harus domisili Lebong ya. Nah, untuk calon pegawai negeri sipil yang sudah bersumpah, yang sudah memiliki janji untuk 10 tahun mengabdi ya, minimal di Kabupaten Lebong, diharapkan untuk benar-benar mengingat hak dan juga nantinya mendapatkan kewajiban terkait dengan menjadi pegawai negeri sipil untuk mengabdi selama minimal 10 tahun dan juga memberikan pelayanan yang terbaik untuk masyarakat Kabupaten Lebong. Nah, viewers, itulah saja informasi yang dapat kami sampaikan kali ini. Semoga informasi yang kami berikan bermanfaat dan jangan lupa untuk selalu memberikan komentar-komentar kalian di setiap postingan kami. Karena setiap komentar kalian merupakan aspirasi dari masyarakat dan semoga aspirasi itu didengar oleh pemerintah daerah setempat. So, jangan lupa follow seluruh akun media sosial kami di bawah ini dan sampai jumpa di Suara Publik berikutnya. Bye!